Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas kelulusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia. Salam kasih sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kedamaian rahayu. Marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikan salam nasional dan perjuangan kita. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! 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 Alhamdulillah, saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai, khususnya yang berada di akar rumput partai, rekan-rekan pers dan hadirin sekalian. Hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai tahun 2024, akhirnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden pertama Bung Karno. Pimpinan MPR RI juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30 SPKI tidak terbukti dan bakal karena tidak pernah ada proses hukum apapun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama ya. Untung keluarga sabar. Jangan kejadian gini lagi. Tapi kalau memang salah harus salah. Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi, keluarga Bung Karno, dan juga keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI periode 2019-2024. Kita ketahui bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah juga ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas kelulusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama
sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau dipikir Bung Karno itu tahan banting ya, iyalah waktu beliau itu kami keluarga itu bingung, saya mesti cerita karena apa? Ketika saya pergi ke Seknek untuk menanyakan bapak saya ini sebetulnya diapakan toh? Beliau presiden tiba-tiba waktu itu ditahan, bukan ditahan, tidak tahu, di Istana Bogor. Saya nanya statusnya apa? Tidak ada yang berani jawab. Tidak ada. Jadi kami keluarga pada waktu itu tidak tahu status Bung Karno itu apa. Nah makanya saya bilang jangan orang Indonesia yang berkuasa melakukan hal-hal seperti itu lagi. Nunggunya aja keadilannya lama sekali kan, setengah abad lebih. Nah, kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, kami, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato kakak saya, Guntur Soekarno Putra, tanggal 9 September 2024 di gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Bung Karno pada masa itu. Yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik Bung Karno sebagai seorang proklamator bangsa, penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia. Jadi dengan demikian kita sebagai partai ideologis yang mengikuti yang namanya ajaran, ide, hal-hal yang telah begitu banyak diberikan kepada bangsa dan negara ini oleh beliau, kita artinya tidak perlu takut-takut lagi, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk membicarakan hal-hal yang telah beliau sampaikan dari sejak muda sampai wafatnya, yang namanya ide dan lain sebagainya, yang nanti saya akan bacakan berupa rangkuman dalam buku dan lain-lain pidato, sehingga dapat diajarkan, dipelajari kembali. Marilah kita mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa tidak terulang lagi. Sebetulnya untuk apa toh saya justru membuat pembukaan pidato ini? Kita ini tidak hidup untuk di sini saja sekarang, bukan, tapi jauh for the future our nation. Jadi untuk apa? Demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita, cicit-cicit, bocangga, apa-apa segala macam. Karena kalau tidak begitu, siapa yang akan meneruskan? Apakah hanya cari kekuasaan saja? Apakah hanya akan mencari duit saja? Ini sebuah big pertanyaan besar saya. Pewarisan ini bukan hanya sekadar untuk anak cucu kita, namun bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya dan abadi sepanjang masa. Saya seringkali bukan hanya berpikir, kan kita lihat-lihat, saya ini orang yang senang lihat segala macam begitu. Terus saya pikirkan, kenapa kok ya banyak sekali tagline seperti
sepertinya kok orang lupa ya, kita ini namanya Indonesia Raya. Jadi saya mempertanyakan pada diri saya sendiri, tolong dijawab oleh kalian. Lah kok banyak sekali tagline seperti Indonesia Kerja, Indonesia Emas, dan lain-lain dan lain-lain. Lah itu kan nggak jelas menurut saya loh, dan saya dapat pertanggungjawabkan. Lah maunya saya Indonesia Raya. Itu ambil tujuannya aja katanya sampai sini. Kan dengan itu ada yang masih pesimis. Apa bisa toko? Lo kok nggak bisa? Belum apa-apa. Indonesia ini kaya raya. Tolong tadi nyanyikan yang Indonesia Raya 3 stanza. Mengapa PDI Perjuangan saya minta kalau tidak naikkan bendera maka harus 3 stanza. Karena apa? Itu luar biasa menurut saya. Satu, Pak Wakil Rudolf Supratman kok berani ya. Waktu itu Magnetmo bikin lagu Indonesia Raya. Lah kalau ditangkap dia yuk. Terus kok bisa? Itu betul sebuah ekstraksi dari sebuah pemikiran dan sanubari sampai kata-katanya itu lelah. Kalau saya melihat itu terus saya bisa lihat, wah itu bisa lautnya koyok wah ininya gini-gini. Saya nggak tahu kalian yang mungkin saya sebut sudah berada zona nyaman karena potensinya luar biasa. Saya masih diberi tugas untuk menangani yang namanya BRIN, Badan Research Inovasi Nasional. Ini mau masuk tahun keempat. Waktu menuju tahun ketiga, saya suruh tim ini ketuanya ada untuk apa? Mau tahu? Ayo, yang orang pinter-pinter, tolong dilihat plasma nutfah itu adalah ya tanaman, ya hewan dan lain semuanya. Ternyata baru menuju 1 tahunan sudah bisa dilihat kita kekayaan tanamannya menuju 3 juta. Betul apa enggak? Ini Pak, dilihat. Jadi bayangkan, kalau di sini saya tuh bingung tuh. Sampai orang Indonesia bisa kelaparan itu kenapa ya? Padahal sekarang sedang saya pilih mana yang kira-kira bisa jadi makanan, mana yang jadi obat, dan lain sebagainya. Anak-anak Indonesia itu pintar-pintar. Cuman apa? Tidak diberi kemerdekaan penuh untuk bisa yang namanya memikirkan dan melakukan hal-hal yang diinginkan. Karena kita masih terbelenggu oleh apa? Keinginan berkuasa. Nah itu pikiran saya. Jadi dengan demikian kita ini harus memiliki pijakan tentang siapa dan dari mana kita. Juga pijakan tentang sejarah yang benar yang telah membentuk bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, keseluruhan ide dan pemikiran Bung Karno bertitik tolak dari cita-cita untuk Indonesia dan dunia. Keseluruhan pemikiran Bung Karno telah membentuk Indonesia. Cermati saja, nah ini yang barusan tadi duluan saya katakan. Cermati saja tulisan dan pemikiran beliau sebagaimana terdapat dalam Indonesia Menggugat, Mencapai Indonesia Merdeka, Penemuan Kembali Revolusi Kita, Jalannya Revolusi Kita, buat kurung anak perempuan, Sarinah, Sosialisme ala Indonesia dan lain-lain. Demikian pula gagasan beliau berkaitan dengan Trisakti, persaudaraan Asia Afrika, membangun tata dunia baru, dan masih banyak yang lain. Yang Anda ini kan diumpat, disembunyikan waktu zaman Orde Baru. Tanya orang, kalau saya ketemu terus kalau tahu saya anak Bung Karno, terus bilang Mbak, panggilnya Mbak,
saya memberikan sesuatu boleh enggak? Ya apa dulu dong, saya bilang. Tahu di bawah orang tua buku sampai ini. Ini saya simpan loh. Tahu-tahunya apa? DPR. Itu tulisan, kumpulan tulisan Bung Karno di bawah bendera revolusi. Terus loh Bapak masih bisa nyimpan itu kenapa? Gimana? Saya simpan di bukunya. Luar biasa menurut saya. Untung nggak hancur. Karena apa? Ini yang membuat menurut saya rakyat Indonesia itu masih terpuruk, tidak bisa mengekspresi, memikirkan, lihat apa terus dipikirkan, mencoba dikreasikan. Nah, seperti tadi lihat tarian, saya kan langsung kalau boleh gitu terus langsung ikut-ikut nari. Karena saya dari 5 tahun disuruh bapak saya nari 5 macam. Jadi saya tahu tarian ini, tarian Jawa, tarian Sunda, Sumatera, Bali. Gitu loh. Apa? Untuk tahu bahwa Indonesia ini sangat luar biasa. Budaya, seninya, kearifan lokalnya. Lah kok terus waktu Orde Baru kita itu hanya diberi sebuah frame. Saya tuh sampai suka pusing mikirin loh. Ini bener orang Indonesia yang bener ki koyo apa toh? Kok kayak gini dulu. Takut. Terus kayak apa ya? Apa ya kalau orang Jawa tuh meskutet doro-doro gitu dulu apa namanya? Feodal itu nggak dibuang, masih ditungguin gitu. Kalau orang Jawa kan saya dapilnya itu Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Wah keren nggak? Apa? Waduh, jadi saya kuping terbiasa. Kalau orang Jawa bilang gini, kalau ditanya apa-apa gitu ya, terus inge, nah gitu. Tapi terus ada lagi apa-apa, inge. Nah itu lain lagi loh Pak Sukidi. Jadi saya terbiasa langsung saya ngerti kalau mau inge, wah ini sih rasanya menuju negatif nih gitu. Tapi kalau inge gitu, ah itu positif gitu. Coba saya ada dengerin. Siapa yang mau dengerin? Coba toh. Terus gini-gini, Orde Baru maaf, ribu maaf. Kan tadi udah dimaafkan tuh sama keluarganya Bung Karno. Makanya saya mau ngomong maaf, ribu maaf. Di luar negeri beginian ini, aduh dicari orang. Saya ini sampai ditanyain, nanti dibilang saya sombong, loh. Sampai saya kecipratan kan dari bapak saya. Loh, profesor aja saya 3, kaget dewi. Loh, kok nggak profesor yo? Saya belajarnya di mana? Nanti dipikirnya saya jual beli lagi. Sudah begitu, apa lagi? Honoris causanya ini mau nambah lagi. Sekarang udah 11, masih mau ditambah berapa lagi ya? Yang tahu Pak, salah mana dia tuh? Nambah berapa lagi tuh? Tuh kan? Saya tapi nggak bayar loh, karena banyak sekarang kan yang beli ya. Sorry, itu loh. Kalau mau ketawa ya ketawa aja. Itu kemerdekaan diri. Makanya kalau lihat Ibu Mega, kan banyak yang bilang Ibu Mega ini loh, kok diem aja gitu. Loh memang saya ngambil posisi selalu gitu. Timbang aku marah-marah gak jelas, lebih baik saya ngomong jelas gitu. Atau lebih baik diem aja, lo ngomongin gue gini bodo amat gitu.